Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal ke-5. Efesus pasal ke-5 kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah mendapatkan kita membaca bergiliran, pria ke-8 dan wanita ke-9 dan seterusnya. Efesus pasal ke-5 ayat ke-8, pria membaca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat ke-14 semua membaca bersama-sama. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristuslah akan bercahaya atas kamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati apa yang sudah kami dengar melalui kesaksian dan apa yang sudah kami baca di dalam firman Tuhan. Sekarang berilah kepada kami pencerahan dari firman-Mu, sehingga hati kami sekali lagi diberi terang, dan kami yang sudah menjadi anak-anak terang boleh hidup di dalam terang sesuai dengan sifat dan kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, celikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat terang yang besar dari Tuhan yang akan membawa kami di dalam hidup yang lebih berkenan kepada hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita telah membicarakan berminggu-minggu tentang hidup baru yang dinyatakan oleh orang Kristen. Pada minggu yang lalu kita berkhotbah tentang keadaan bagaimana dari hidup yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita harus tidak berbagian di dalam kelakuan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Kita harus hidup di dalam seks yang suci, dan di dalam hidup hubungan seks kita berada di dalam jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu merupakan suatu keindahan dan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, jauh lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Saudara-saudara sekalian, dan kita bukan sedemikian, kita mengenal dengan sungguh-sungguh bahwa yang cabul, yang berzina, dan yang melakukan segala hal yang tidak beres tidak mungkin luput dari hukuman Tuhan Allah. Dengan perasaan takut kepada Tuhan, dengan sesuatu status dan pengertian tentang keajaiban daripada keadilan Tuhan yang tidak mungkin dikompromikan itu, maka kita hidup bertanggung jawab. Saudara-saudara, ayat ke-8 sampai ayat dengan ayat ke-14, sekali lagi Tuhan menegaskan dan ingatkan kita kembali, apakah perbedaan dulu dengan sekarang kita yang sudah menyebut diri sebagai orang di dalam Tuhan. Dulu kamu gelap adanya, dan sekarang kamu adalah terang. Saudara-saudara, Paulus tidak mengatakan dulu engkau di dalam gelap, sekarang engkau di dalam terang. Itu satu status yang dialihkan tempatnya daripada orang-orang berdosa menjadi orang-orang suci di hadapan Tuhan. Memang itu benar, tapi dia langsung mengatakan kamu dulu gelap, sekarang kamu adalah terang. Nah saudara-saudara, adalah terang lebih penting daripada di dalam terang. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus adalah terang itu. Di dalam bahasa Greka itu pakai singular atau form yang hanya satu. Dia adalah satu-satunya terang itu. Lalu dia telah menyatakan terang ke dalam dunia ini. Dan Kristus mengatakan, aku adalah terang. Dan dia juga mengatakan kepada murid, kamu adalah terang dunia.
Saudara-saudara sekalian, kita seharusnya mengerti dengan sesuatu pengertian kesadaran yang tuntas bahwa terang itu hanya di dalam Tuhan, dan Kristus adalah terang yang diwujudkan di dalam sejarah. Sehingga sebelum Yesus berada di dalam dunia, semua filosof memikirkan tentang bagaimana hidup di dalam terang dan apa artinya terang itu. Tetapi itu hanya satu bayang-bayang yang berada dalam imajinasi manusia. Sampai pada Yesus Kristus berada di dunia, dia hidup konkret, hidup secara wujud, dan hidup secara menyatakan terang itu sendiri untuk memberikan perkenalan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, di dalam buku Daniel pasal kedua, di situ tertulis bahwa Allah hidup di dalam terang. Dia hidup di dalam terang. Karena Allah itu hidup di dalam terang yang tidak bisa didekati oleh orang. Sehingga sumber terang itu memancarkan terang yang mengelilingi dia. Dia adalah terang sejati dan memancarkan terang. Dan dia sendiri berada di dalam terang yang dimancarkan oleh dia sendiri. Saudara-saudara, dari situ sumbernya terang untuk seluruh pengharapan dunia. Dari situ sumbernya terang untuk menjadi hidup manusia yang bersifat memiripi Tuhan Sang Pencipta mereka. Saudara-saudara, di dalam terang itu semua sifat ilahi berada di dalamnya. Dan di dalam terang itu kita melihat perbedaan daripada substansi hidup dengan mereka yang berada di kegelapan. Paulus berkata di sini, kamu dulu adalah gelap dan sekarang kamu adalah terang. Saudara-saudara sekalian, di dalam Zoroasterisme mereka mengusahakan pengertian bahwa terang dan gelap itu karena bertarung tidak habis-habis, terus menerus berkepanjangan di dalam sejarah. Maka mereka memikirkan kemungkinan kedua-duanya ini mempunyai substansi kekekalan yang sama rata. Berarti terang itu kekal dan gelap itu kekal. Maka mereka percaya kepada dua dewa. Satu dewa disebut dewa terang, satu lagi disebut dewa gelap. Dewa gelap menguasai segala kejahatan, dan dewa terang menguasai segala kebajikan. Maka mereka mengidentikan dewa terang dengan dewa baik. Mereka juga mengidentikan dewa jahat dengan dewa gelap. Dan di dalam bahasa itu mereka percaya akhirnya menjadi dua dewa yang menguasai nasib dan menguasai mengontrol hidup dan kelakuan umat manusia. Sehingga di dalam dunia ini kadang-kadang ada perdamaian, kadang-kadang ada peperangan. Kadang-kadang kita melihat hari yang lancar dan sejahtera sentosa. Kadang-kadang kita melihat hari yang rusuh, hari yang penuh dengan kebunuhan dan sebagainya. Karena kedua dewa ikut mencampuri akan kegiatan dan aktivitas di dalam masyarakat manusia. Dan dewa terang itu akhirnya kepada Persia, kepada Manikaisme berpengaruh terus menjadi dewa yang disebut sebagai Ahura Mazda, yang dipakai oleh orang Jepang menjadi salah satu mobil mereknya Mazda. Itu dari Ahura Mazda. Dewa kegelapan atau dewa kejahatan itu disebut adalah Angra Mainhu, yang tidak ada orang mau pakai nama itu untuk menjadi nama produksinya. Nah, saudara-saudara, Mazda dan Mainhu ini dua dewa, yang satu terang dan yang satu kegelapan. Di dalam terang ada kebaikan, di dalam gelap ada kejahatan. Nah, ini dua dewa. Tetapi orang Kristen tidak percaya ada kesamarataan eksistensi, kesamarataan daripada kedudukan substansi dari kedua kekuatan ini. Saudara-saudara, di dalam kekristenan kita tidak percaya setan sama Tuhan mempunyai kekuatan yang equal. Kita tidak percaya kegelapan sama terang mempunyai substansi yang sama rata. Kita tidak percaya kedua kekuatan ini dia rohani sama besar adanya. Karena kita percaya Allah adalah Allah yang dari kekal sampai kekal. Tetapi Allah mengizinkan kebebasan itu dijadikan sesuatu dasar moral dari oknum-oknum yang dicipta, sehingga mereka boleh melakukan secara kemauan mereka. Pada waktu kemauan kebebasan itu diwujudkan menjadi sesuatu yang berontak,
dengan sifat ilahi Allah yang sejati dan tunggal itu diizinkan terjadinya kejahatan. Maka kejahatan tidak sama rata substansinya dan keberadaan eksistensinya dari kekal kepada kekal seperti Tuhan Allah. Nah, ini perbedaan yang besar. Jadi sesuatu pengertian kekristenan, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah mewahyukan dia satu-satunya Allah. Dan karena dia satu-satunya Allah, dia Allah yang terang, maka di dalam dia tidak ada kegelapan. Tapi pada waktu Tuhan Allah menciptakan oknum-oknum yang diberikan kebebasan, dan kebebasan itu dijadikan dasar moral, maka kebebasan itu kalau dipakai semaunya oknum yang dicipta, maka itu baru disebut kejahatan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kejahatan tidak mempunyai eksistensi kekekalan. Kejahatan tidak mempunyai sama ratanya substansi seperti Allah. Nah, ini adalah hal yang paling berbeda antara Kristen dengan agama-agama yang dualisme. Ini satu hal yang paling membedakan pengertian Augustinus dengan Manikaisme. Pada waktu Augustinus umur 20, dia mendengarkan satu khotbah dari seorang pendeta dari beragama Manikaisme. Nah, Manikaisme itu memberitakan tentang ada pertarungan kebaikan dan kejahatan dalam hati manusia. Maka kita mengetahui bahwa kita berada di tengah medan peperangan untuk direbut oleh kedua macam dewa itu. Langsung anak orang Kristen ini, karena doktrin tidak kuat, ditarik dan menyetujui, merasa terharu sekali, dan dia memilih Manikaisme sebagai agamanya. Saudara-saudara, hati-hati dengan anak-anakmu. Jika mereka dari kecil tidak ada doktrin yang kuat, tidak ada pengertian betul-betul ditanamkan secara dasar yang berakar di dalam hati mereka, maka mereka mungkin menerima saja agama apa saja, ajaran apa saja, hanya karena melihat cocok dengan mereka. Saudara, jangan datang ke sini karena khotbah di sini cocok dengan kamu. Engkau harus datang sini dengan memikirkan bagaimana engkau bisa cocok dengan Tuhan, bukan Tuhan cocok dengan engkau. Maka Augustinus 9 tahun lebih, hampir 10 tahun terjerumus di dalam agama yang tidak beres itu. Saudara-saudara sekalian, tetapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia keluar daripada yang tidak beres itu, dan akhirnya dia menjadi satu pejuang apologet yang paling besar sepanjang sejarah untuk melawan semua doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, Tuhan dan kegelapan tidak ada sama ratanya. Tuhan itu Tuhan yang terang, kegelapan itu adalah sesuatu yang diizinkan berada, tetapi bukan kekal. Itu sebab pada saat Tuhan menghentikan kegelapan, saat Tuhan menghakimi kejahatan, maka di dalam kekekalan semua kejahatan akan diadili, dan Tuhan tetap tinggal selama-lamanya adalah yang baik dan adalah yang terang. Saudara-saudara sekalian, demikian konsep ini menjadikan kita kuat. Pada waktu kita melihat kerusuhan, pembunuhan yang mencekam kita, bahaya semua terjadi, engkau harus mempunyai keyakinan ini semua tidak lama, ini semua bukan kekal, karena hanya terang, hanya baik, hanya Tuhan Allah itu kekalannya. Kalau tidak demikian, kita segera akan mengkompromikan diri, takut kepada situasi, lalu kita goncang. Di mana ke Tuhan? Di mana Yesus? Apakah Yesus tidak lagi di gereja? Apakah Yesus berada di Ciganjur? Apakah Yesus berada di agama lain? Apakah Yesus tidak lagi mendengarkan doa saya? Saudara-saudara, segala sesuatu terjadinya kegelapan seolah-olah menang, terjadinya segala pembunuhan lebih dari berkuasa hidup, kejahatan seperti lebih dari berkebajikan, itu hanya sementara. Karena di dalam kekekalan hanya Tuhan Allah terang kebajikan itu yang tetap tinggal untuk kekal. Saudara-saudara sekalian, dengan pengertian yang konsisten seperti inilah, maka iman kita tidak digoncangkan oleh lingkungan bagaimana. Dengan keyakinan seperti inilah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan jikalau sampai saat engkau harus menemukan ajalmu dibunuh, atau engkau diperkosa, atau engkau harus dimatikan daripada bumi ini, apa terjadi? Jangan lupa perkataan Yesus Kristus yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi yang tidak bisa membunuh jiwamu. Jangan takut kepada dia. Saudara-saudara, itu iman.
Itu kepercayaan sebenarnya. Allah kita Allah yang kekal. Allah kita Allah yang baik. Allah kita Allah yang terang adanya. Kalau dia mengizinkan terjadinya, adanya, hadirnya, eksistensinya kejahatan, jangan lupa ini tidak bisa di-equal, tidak bisa disamaratakan dengan keberadaan Allah yang kekal. Saudara-saudara, itu sebab Augustinus memberikan satu kesimpulan, kejahatan bukan satu keberadaan yang bersubstansi kekekalan. Kejahatan hanya merupakan sesuatu kekurangan dari kebajikan. Karena kekurangan dari kebajikan, maka kekurangan itu menjadi sesuatu keberadaan yang negatif. Nah, ini merupakan satu pikiran yang perlu dimengerti secara filosofi. Di sini ada satu kertas yang utuh, sehingga engkau bisa melihat keempat sudut. Sudut atas kanan, sudut atas kiri, sudut bawah kanan, sudut bawah kiri. Ini keempat sudut ini menjadi batas daripada bidang ini. Nah, kemarin saya mengajar Lao Tzu, filsafat Chinese yang kuno. Dia mengatakan yang besar tidak bersudut. Kalau yang besar itu tidak bersudut, berarti engkau tidak bisa menemukan keterbatasan. Jikalau seorang tidak bisa menemukan keterbatasan, maka orang itu kalau pintar, dia mengerti itu besar. Orang itu kalau bodoh, mengerti itu tidak ada. Jadi salah mengerti karena tidak ada sudut, maka tidak ada. Itu orang bodoh. Tetapi orang yang berbijaksana, dia melihat kalau tidak bersudut, berarti besarnya lebih dari kemungkinan saya melihat. Nah, begitu banyak orang melihat kekristenan dan melihat Tuhan Allah, karena begitu sulit dijangkau, begitu sulit dimengerti, saya mengatakan tidak ada Allah. Tetapi kita bukan mengambil keputusan konklusi sedangkal itu. Karena justru yang ada dan tidak kelihatan batasnya, itu ada yang melampaui keterbatasan kita. Melampaui keterbatasan pengertian kita. Itu baru ada yang paling besar. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kembali kepada contoh ini. Di sini satu kertas yang ada 4 sudut. Dan keempat sudut ini sekaligus membuktikan dia berada. Juga sekaligus membuktikan dia terbatas. Nah, ini ada kesempurnaan di dalam keterbatasan. The limited perfection. The perfection in the limitation. Karena di dalam keterbatasan yang saya lihat ini, dia tidak kekurangan apa-apa. Karena sudut-sudutnya semua ada. Sehingga boleh dikatakan dia sangat sempurna. Tetapi saudara-saudara, pada waktu saat yang saya tidak perhatikan, ada orang merobek sebagian dari para kertas ini, maka saya kembali melihat, loh, ini sudutnya kok menjadi 5. Sudut 5 bukan berarti dia tambah, tapi justru berarti dia kurang, betul nggak? Karena 5 lebih banyak dari 4, maka secara angka dan logika dia lebih tambah. Tapi secara keseluruhannya dia menjadi kurang. Ini ada sudut. 5 sudut ini kumpulkan, dia punya derajat seluruhnya lebih daripada tadi. Sini 90, 130 miring sedikit, di sini adalah 110. Dengan keadaan demikian kelihatan secara logika dia bisa menjadi besar. Tapi dia sebenarnya sudah lebih jadi kecil. Lalu sekarang saya mau tanya, ini ada apa ini? Ini ada kertas. Ada kertas yang sempurna tidak? Dia bilang, iya. Saya bilang, tidak. Kenapa kamu bilang iya? Memang dari dulu saya lihat begini. Saya bilang saya dari dulu lihat bukan begini. Dulu saya lihat begini. Tetapi duluku sama dulumu adalah lebih duluan duluku. Betul nggak? Saya melihat lebih dulu dari kamu. Kamu melihat ini begini. Saya melihat tadinya begini. Jadi kamu lihat dari permulaan. Permulaanmu adalah belakangan daripada aku. Aku melihat sebelum engkau melihat. Sehingga dari dulu begini itu dulumu. Dari dulu begini itu duluku. Jadi dulunya aku lebih duluan daripada dulunya kamu. Sehingga kamu terbatas dalam waktu, aku juga terbatas dalam waktu. Tetapi aku lebih tua dan lebih duluan dari kamu, maka aku melihat lebih sempurna secara waktu daripada kamu yang sudah mempunyai perubahan di dalam proses waktu. Nah, ini semua sangat memerlukan pikiran logika yang kuat. Nah, saudara-saudara, engkau sekarang mengatakan ini kertas ada apa? Ada 5 sudut. Saya mengatakan ini kertas ada kekurangan. Loh, apa artinya kekurangan? Yaitu kertas ini tidak utuh seperti dulu lagi. Dulunya siapa? Dulunya aku yang lebih dulu dari dulumu. Nah, saudara-saudara, jadi kertas ini sekarang sudah ada kekurangan. Yang disebut ada kekurangan itu apa?
yaitu dulunya sempurna, tidak ada kekurangan. Sekarang karena sudah tidak sempurna, maka ada kekurangan. Jadi kertas ini sekarang selain seperti dulu dan menjadi tidak lagi seperti besarnya dulu, kertas ini sekarang sudah ada kekurangan. Maka kekurangan itu ada enggak? Ada. Ada kekurangan? Ada. Semua ikut saya. Kekurangan ada enggak? Ada. Ada apa? Ada kekurangan. Jadi kekurangan itu ada enggak? Kekurangan itu yang mana? Kekurangan yang ada, yaitu kekurangan yang bagian tidak ada. Nggak ngerti? Sudah ada kekurangan? Ada. Ada di mana? Ada di sini ini loh. Ini apa? Ini kan tidak ada. Nah, yang disebut ada kekurangan, yaitu ada di dalam bagian yang tidak ada. Masih tidak ngerti? Sekali lagi ya. Sudah ada kekurangan? Ya. Kekurangan yang ada itu di mana? Di bagian yang tidak ada. Ngerti? Jadi yang disebut jahat, yang disebut dosa, yang disebut gelap, itu justru ada. Ada di mana? Ada di dalam bagian terang tidak menyampai. Ada di dalam bagian kekurangan ada. Maka adanya justru yaitu bagian yang tidak ada. Itu artinya yang sangat pengertian tajam daripada Agustinus. Nah saudara-saudara, maka Agustinus yang sudah 10 tahun berada di dalam ajaran yang salah, akhirnya dia menemukan semacam pengertian, lalu merubah konsep dosa di dalam sejarah. Sehingga semenjak Agustinus sampai sekarang 1500 tahun, manusia boleh mengerti dosa daripada paradoks, daripada penguraian pengertian, daripada kesadaran Augustinian filosofi, yaitu yang disebut the shortage exists now, and the existence of shortage is the place where it is not existing. Sekarang satu tempat yang tidak ada lagi berada, itu adalah keberadaan kekurangan. Maka saudara-saudara, matahari bercahaya. Kenapa ada tempat yang tidak kena matahari? Karena di atasnya ada mobil, maka bawahnya tidak kena matahari. Di tempat matahari tidak sampai, di situ namanya kegelapan. Mengerti sekarang? Di tempat kebajikan tidak merangkul, di situ namanya kejahatan. Di tempat cinta kasih tidak ada, di situ namanya kebencian. Sehingga kebencian tidak boleh dipersamakan dengan kasih. Gelap tidak boleh disamakan dengan terang. Jahat tidak boleh disamakan dengan bajik. Nah saudara-saudara, demikian orang yang suka membunuh karena tidak ada cinta kasih di dalam hatinya, maka dia ingin membunuh. Tapi kalau cinta kasih Allah satu hari berada memenuhi hatinya, dia dengan sendiri tidak membunuh. Dengan keadaan demikian tetap kembali kepada zat yang paling penting. Firman Tuhan harus terus dikabarkan, Injil harus diberitakan. Bukan berarti kalau kita mengabari Injil nanti kita akan dibunuh bagaimana? Supaya tidak ada pembunuhan kita tidak mengabari Injil. Itu satu hal dari gejala berusaha menyelesaikan persoalan yang lebih tuntas. Tetapi sesungguhnya lebih substansial, lebih tuntas adalah kalau manusia mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan kasih memenuhi hati mereka, mereka tidak membunuh. Kalau manusia mempunyai kebajikan yang memenuhi, kepenuhan kebajikan itu mengakibatkan mereka tidak akan berada di kejahatan. Tetapi saudara-saudara, meskipun secara total itu prinsip yang benar, tapi secara fenomena, secara pelaksanaan itu tidak gampang sekali. Pada waktu kita mau mengabari Injil, memberitakan Tuhan, langsung kita memancing kemarahan dan kesulitan. Itu sebab kita perlu bijaksana, dan itu bukan tema hari ini. Nah sekarang kita kembali lagi, karena terang itu, di dalam terang tidak ada kegelapan, di dalam kesempurnaan tidak ada kekurangan, di dalam kebajikan tidak ada kejahatan, di dalam cinta kasih tidak ada benci. Maka kepenuhan cinta kasih, kebajikan dan terang dan sebagainya itu hanya mungkin kalau kita berada terus di dalam bersandar kepada Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara, jahat itu ada. Ada di mana? Ada di dalam keadaan tidak berada kebajikan. Gelap itu ada. Ada di mana? Ada di dalam keadaan di mana terang tidak mencapai.
Nah saudara-saudara, kalau terang tidak mencapai, maka kejahatan dan kegelapan itu ada. Dan Paulus berkata di sini, kamu dulu itu gelap, sekarang kamu terang. Betul tak? Ini berarti Paulus mengingatkan sudah pernah ada satu perubahan status secara total, secara kualitas, secara keseluruhan. Hidup kita sudah diperadakan oleh Tuhan. Nah mungkin ini yang tidak ada pada banyak orang yang namakan diri orang Kristen. Namanya Kristen, kenapa Kristen? Karena dilahirkan di keluarga Kristen. Kenapa Kristen? Karena dari dulu sekolah Kristen. Kenapa Kristen? Karena anak pendeta. Saudara-saudara, banyak anak pendeta yang tidak mirip orang Kristen. Banyak anak pendeta lebih jelek daripada orang Islam yang baru menjadi orang Kristen. Banyak keluarga pendeta tidak ikut kebaktian, tidak mau berdoa. Jangan kira saya dilahirkan di keluarga Kristen, saya pasti Kristen. Saya lahir di daerah Kristen, saya pasti Kristen. Saya anak pendeta, saya pasti lebih baik. Justru pada waktu kedua anak imam besar, kedua anak daripada imam besar, yaitu Harun, dilantik menjadi imam. Hari itu Tuhan menurunkan api, membunuh mereka. Kenapa? Tidak beres. Ini anak pendeta yang tidak beres. Sekarang mau ditabiskan jadi pendeta, mati saja. Tuhan begitu keras. Karena Tuhan itu terang, maka Tuhan terang-terangan melakukan segala sesuatu tanpa tersembunyi. Tidak ada kompromi. Waktu pertama kali saya ke Medan, saya berkhotbah menyerang. Karena ada pendeta yang berzina dengan anak sekolah teologi perempuan. Dan surat kabar tulis menyerang. Saya di atas mimbar langsung menyerang. Saudara mengatakan, Pak Tong, lu tahu nah ini penginjilan. Ini kebaktian penginjilan. You jangan memalu-malukan kekristenan. Saya tidak memalukan kekristenan. Yang mempermalukan kekristenan adalah pendeta yang tidak beres. Tapi kita undang orang datang dengar khotbah, lalu engkau mengatakan pendeta berdosa. Mereka mana mau jadi Kristen? Mereka tidak mau jadi Kristen karena saya khotbah ada pendeta yang tidak beres. Tidak. Mereka tidak mau jadi Kristen karena memang pendeta tidak beres bikin mereka tidak mau jadi Kristen. Bukan karena saya ngomong. Tapi justru pada waktu saya membongkar kerusakan kekristenan, orang makin lama makin datang. Makin lama makin banyak. Dan saben hari yang bertobat ke depan ratusan orang. Saudara mungkin tidak percaya. Jam 7 saya berkhotbah mulai. Jam 4:30. Itu 2 jam setengah sebelumnya. Sudah ratusan orang tunggu tempat di situ. Itu pertama kali saya ke Medan. Jadi ini satu hal yang kita harus belajar. Tuhan itu terang. Tuhan itu menyatakan terang-terangan segala kejahatan. Sehingga kalau engkau takut dinyatakan, ya lebih baik kamu tidak berdosa. Jangan sudah berdosa lalu minta ditutup-tutupi supaya orang lihat kelihatan Kristen itu bagus. Tidak. Apa gunanya kita pakai pakaian yang paling baik ke gereja, kelihatan orang suci tapi hidupnya lebih jelek dari orang lain. Kalau orang Kristen berdagang lebih curang dari orang belum Kristen, lebih baik you tidak perlu kasih tahu saya orang lain saya Kristen. Karena dengan hidup cara perdagangmu engkau sudah mempermalukan Tuhan. Saudara-saudara, kalau hidup rohani kita tidak menyatakan terang, maka kita tidak sesuai menjadi saksi Kristus. Tuhan itu terang. Kita hidup di dalam terang. Dan Paulus mengatakan, kamu dahulu gelap, sekarang kamu terang. Kamu adalah terang. Bukan saja kamu berada di dalam terangnya Tuhan. Kamu adalah terang. You are the light of the world. Heran sekali Allah di dalam memakai istilah-istilah itu sangat teliti dan hati-hati. Dia mengwahyukan kepada nabi-nabi, dia wahyu kepada rasul. Sama. Allah tidak mengatakan kamu adalah lampu-lampu dunia. Kamu adalah lampu-lampu dunia. Sama kamu adalah terang dunia. Bedanya apa? Lampu itu kelasnya beda-beda. Ada lampu yang dihias oleh begitu banyak kristal dan sebagainya. Satunya 50 juta, 100 juta. Ada yang 1 miliar. Juga ada lampu template yang satunya 50 rupiah. Ada nggak? Kalau Tuhan mengatakan kamulah lampu dunia. Wih, lampu Vienna. Lampu daripada Venetia. Lampu daripada desa apa? Cengkareng. Ini baru di Madura. Listrik putus. Semua botol bisa jual mahal. Setelah tidak ada lampu, botol semua laku. Mereka datang ke Surabaya, datang sampai Jakarta cari botol. Kenapa? Botol dikasih minyak terus kasih sumbu jadi lampu.
Jadi itu tidak usah pikir lagi, tidak usah pesan lagi lampu temple apa. Sudah, botol itu menjadi lampu. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan kamu itu lampu dunia. Alkitab mengatakan kamu terang dunia. Terang dunia tidak peduli kamu lelen, aku lampu temple, lampu dari kristal Vienna atau Ceko, atau dari Venetia, Italia yang 30 juta, atau yang cuma 5 rupiah. Pokoknya terang. Allah begitu jelas memberikan sifat substansi terang. Kamu terang. Tidak peduli berapa kaya, miskin. Kamu mungkin menjadi orang yang paling miskin, tapi berterang di tempat-tempat kumuhmu. Kamu mungkin menjadi orang kaya sekali, tapi tidak menjadi terang. Saudara-saudara, kamu itu terang dunia, bukan lampu. Terang, karena di situ tidak ada kelas. Kamu dulu itu gelap, sekarang ini terang. Terang. Saudara tahu tidak, di dalam perjanjian lama, waktu Allah menciptakan segala sesuatu, kalimat pertama yang keluar dari dia, let there be light. Biarlah ada terang. Itu kalimat pertama. Ini cara Tuhan mencipta. Tuhan mencipta bukan mencipta raja dulu. Tuhan bukan mencipta orang pintar dulu. Tuhan juga bukan menciptakan akan bintang yang besar dulu. Tuhan menciptakan terang sebelum dia menciptakan segala bintang, segala planet, matahari, bulan dan sebagainya. Tuhan menciptakan terang sebelum dia membagikan langit dan bumi. Tuhan menciptakan terang sebelum dia menciptakan segala tumbuh-tumbuhan dan manusia. Tuhan menciptakan terang sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia mengatakan biar terang itu keluar. Maka terang itu ada. Baru urutan yang lain muncul. Saudara-saudara, kamu tidak lagi gelap. Kamu terang. Kamu dulu itu gelap dan sekarang kamu terang. Paulus berkata kepada orang Efesus, sebagai orang Kristen sadar siapa kita. Our substance, our essence, our position, status kita, posisi kita, substansi kita, kita adalah terang. Nah, kalau pengertian ini begitu sadar dan tuntas, engkau dengan sendiri tidak akan sembarangan. Hidup engkau sesuai dengan terang tidak. Ada hal yang engkau takut orang tahu, itu tidak beres. Ada hal yang kau takut kau ngomong terus orang itu menghina kamu, itu dia beres. Berarti itu kegelapan. Hal-hal yang gelap itu tidak pernah mempunyai tempat di dalam Tuhan. Saudara-saudara kalian, Tuhan itu terang adanya. Tuhan hidup di dalam terang. Tuhan mengutus terang keluar dari kegelapan. Dan Tuhan memberikan terang menuju, menyinari mereka yang hidup dan duduk di tengah-tengah kegelapan, di bawah bayang-bayang kematian. Tuhan mengutus orang keluar, menyuruh orang keluar, perintah mereka keluar dari tempat bayang-bayang kegelapan dan masuk ke dalam terang. Pada waktu seorang penulis musik yang nama Joseph Haydn diserahkan satu makalah untuk menulis musik tentang Tuhan mencipta, creation, dan dia mencipta dan dia menyuruh dari kegelapan keluar terang. Dan orang itu memberikan satu pesan kepada Haydn. Waktu you tulis kalimat ini, saya harap berbeda dengan George Frederick Handel. Kalau Handel menulis satu lagu, dia begitu hebat di dalam variasi, ornamentasi, bergaya barok yang begitu banyak keadaan variasi yang indah dan suara berulang-ulang dengan satu tema ulang dan habis-habis sehingga menjadi kaya luar biasa. Saudara dengar haleluya. Engkau menyanyi hal puji Tuhan, haleluya. Ada haleluya, haleluya. Tapi kalau engkau dengar Handel punya haleluya chorus, haleluya, 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 itu luar biasa limpahnya. Counterpunct dan polifoni yang dipakai di dalam gaya ciptaan komposisi itu memuncak di dalam kerumitan complicated, tapi juga di dalam keindahan glorification daripada counterpunct musik. Maka orang itu mengatakan kepada si Haydn, Allah berkata adalah terang, maka terang itu adalah. Silakan jangan ulang, jangan variasi, satu kali saja. Adalah terang, maka terang itu ada. Waduh, Haydn pikir mati-mati bagaimana bisa. Tidak boleh ulang, tidak boleh variasi, tidak boleh pakai cara counterpunct, cara barok. Maka dia susah sekali. Akhirnya dia mencurahkan seru tenaga untuk menyatakan keajaiban dramatik itu. Saudara-saudara, setelah dia selesai menulis, dia melatih orkestra, oratorio, selesai. Dia performance, dia datang sendiri khusus mau dengar bagian itu munculnya bagaimana.
Dan waktu itu seorang murid dia yang kurang menghormati dia, namanya Ludwig von Beethoven, berada. Dia mau lihat guru saya yang tua ini masih ada sisa apa-apa yang hebat yang boleh saya belajar atau tidak. Dia ikut konser itu, mendengar. Tetapi yang lebih memperhatikan itu adalah Haydn sendiri. And God said, Tuhan berkata, let there be light. Biar ada terang. And there was light. Saudara-saudara. Waktu maka terang datanglah. Setelah istilah itu muncul, orang membandingkan kira-kira permulaan tenangnya sama terang itu muncul, beda volumenya kira-kira 20 kali lipat ganda. Besar. Mendadak menjadi satu pencerahan yang besar sekali. Sudah selesai lagu itu, lalu menjadi satu ilustrasi terang mengelilingi seluruh alam semesta. Jadi orang merasakan terang itu mulai mengelilingi seluruh alam semesta. Saudara, kalau saudara tidak mengerti musik yang indah, rugi betul. Ya. Kalau saya menjelaskan satu persatu, engkau merasa, oh ya betul-betul indah. Tapi kalau saya harus menjelaskan setiap lagu, sampai tua engkau belum selesai. Saudara, saya sebelum umur 20 sudah selesai mengerti yang penting-penting itu. Sehingga saya menikmati banyak segi hidup yang engkau belum menikmati. Kita teruskan. Saudara-saudara. Jadi pada waktu Haydn mendengar kalimat itu muncul, wah, dia air matanya keluar dari peramba. Dia tuh akhirnya berteriak. Orang konser jalan sepalu. Dia berdiri dan berteriak, itu bukan dari saya, itu dari Tuhan, itu dari Tuhan. Terus semaput. Waktu itu memang dia umurnya sudah tua, 60 lebih. Dia semaput. Yang datang menggendong dia, membangunkan dia. Justru ada murid dia yang dulu pikir dia sudah tua, tidak ada apa-apa. Hari ini membuktikan betul-betul guruku masih ada apa-apa. Lalu membangunkan dia. Itu menjadi satu peristiwa yang indah sekali di dalam sejarah. Saudara-saudara. Yang saya mau katakan di sini adalah Haydn mengerti kalimat itu. Karena kalimat itu mau menyatakan dari gelap menjadi terang. Belum pernah ada terang. Sekarang terang jadi. Itu apa bedanya? Dan saya kira kita harus mengerti, kita ini orang Kristen yang namakan diri Kristen. Jangan menamakan diri Kristen hanya karena kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Jangan menamakan diri Kristen karena hanya kita pernah mengikuti seru kebaktian di mana ada pendeta yang terkenal berkhotbah. Kita menjadi orang Kristen karena kita pernah dibawa oleh Tuhan dari status gelap menjadi status terang. Kita pernah berada di dalam keadaan kejahatan, keadaan egois, akhirnya dirubah oleh Tuhan menjadi seorang yang menyangkal diri, memikul salib, mengenal Kristus, dan hidup menjadi wakil Tuhan di dunia. Ini artinya kamu dulu itu gelap, tetapi sekarang kamu adalah terang. Aku dulu itu gelap, sekarang aku adalah terang. Semua 1, 2, 3. Aku dulu itu gelap, sekarang aku adalah terang. Waktu engkau mengatakan kalimat ini, hati nuranimu menegur kamu tidak. Kamu berani menegur aku sekarang terang. Sekarang aku adalah terang. Benarkah? Benarkah terang? Kalau engkau adalah terang, maka kita baca lagi. Dengan jelas Paulus mengatakan, saudara-saudara, kalau engkau adalah terang bagaimana? Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. That is the reason. Therefore, you should live as the children of light. Hiduplah seperti anak-anak terang. Jadi orang lihat ini beda. Ini orang di dalam hidupnya ada terang, ada cahaya, ada kejujuran, ada kebenaran, ada keterbukaan, transparan. Saudara-saudara, mengapa rakyat minta transparan? Mengapa rakyat minta pertanggungjawaban? Mengapa begitu banyak keuangan negara yang tidak beres? Karena apa? Karena tuntutan manusia terang lebih baik daripada gelap. Tuntutan manusia transparan lebih baik daripada kegelapan. Karena hal-hal yang tidak bisa bertanggungjawaban itu sangat membuat gelisah bagi rakyat. Saudara-saudara, maka mereka tuntut. Demikian Paulus berkata, engkau terang karena kamu itu terang adanya, maka hiduplah seperti anak-anak terang. Ayat ke-9, semua membaca. Semua membaca. Ayat ke-9.
Karena terang hanya berbuatkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini tidak berarti terang tidak ada buah selain 3 ini. Ini berarti dari terang hanya muncul hal-hal yang baik seperti ini. Nah, saudara, saya mengatakan sekali lagi, istilah terjemahan Indonesia hanyalah berbuah. Ini memberikan pengertian yang mungkin salah bagi orang, seperti terang itu hanya 3 macam buah. Salah. Bukan begini. Ini berarti dari terang hanya bisa berbuah. Tidak mungkin berbuah kejahatan. Tidak mungkin berbuah kegelapan. Dari terang berbuah berarti terang hanya bisa berbuah yang baik, tidak mungkin yang jahat. Lalu engkau mengatakan kalau bakti dalam hidup saya keluar 2 macam bagaimana? Itu tidak beres. Kalau saudara membaca di dalam pasal kedua daripada Yakobus, dikatakan dari satu sumber air, dari satu mata air, mungkinkah sekaligus keluar air yang manis juga air yang pahit? Tidak bisa. Tapi lidahmu kadang-kadang memakai lidah memuji Allahmu, juga memakai lidahmu untuk mengkutuk orang yang dicipta menurut peta teladan Allahmu. Itu tidak beres. Biar mulutmu hanya keluar yang baik, hanya keluar yang suci, hanya keluar kalimat yang membangun, hanya keluar kalimat yang jujur, hanya keluar kalimat yang bertanggung jawab dengan kebenaran. Itu artinya hanya. Di sini hanya tidak berarti 3. Tidak ada lagi. Di sini hanya berarti munculnya dari terang itu buah-buah yang pasti positif. Tidak mungkin juga sekaligus menghasilkan buah positif dan juga menghasilkan buah negatif. Itu tidak benar. Maka hanya keluar di sini berarti satu jaminan kualitas. Jaminan kualitas di sini disebut 3 hal. Pertama, di dalam terang ada sesuatu buah yang disebut sebagai kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, kebaikan, kebajikan, goodness, keadilan, righteousness, dan kebenaran, truth. Saudara-saudara, kejujuran, kebenaran itu keluar daripada anak terang. Anak-anak terang yang hidup seperti anak-anak terang, orang yang sudah berada dalam terang sebagai terang dunia, keluar dari kamu harus jujur, harus adil, harus benar. Nah, saudara-saudara, jikalau orang yang jujur ada di agama lain, berarti mereka telah mempunyai kemungkinan mengikuti teladan bukan dari hati mereka sudah mempunyai itu sumber dan hidup benar, tetapi karena mereka sudah mempelajari secara etika kebenaran yang seharusnya ada pada orang Kristen. Saudara-saudara, sekarang di dalam Indonesia ada orang-orang yang tidak adil, mengatakan kalimat adil tetapi dengan konotasi yang lain. Tapi di Indonesia juga ada orang yang mengatakan keadilan, kebenaran, kejujuran, kebaikan seperti orang Gus Dur. Saya percaya dia salah satu orang yang paling bijaksana di zaman ini di bumi Indonesia. Juga salah satu orang yang paling sungguh-sungguh. Sehingga dia tidak perlu ke presiden. Presiden harus ke rumahnya. Karena hati nurani seluruh masyarakat menuntut manusia seperti inilah yang dibutuhkan di Indonesia. Dia tidak mendiskriminasi agama lain. Dia mencintai Islam karena dia Islam. Dia mencintai Kristen juga. Dia mencintai bangsa. Jadi bangsa Indonesia adalah terdiri dari agama yang berbeda. Sehingga Gus Dur itu adalah orang yang harus melakukan keadilan kepada semua. Lain dengan jika engkau pilih aku akan memperbolehkan ini, perbolehkan itu. Itu adalah bicara karena sebelum dipilih. Itu namanya adalah cara untuk menarik suara. Saya kira itu berbeda cara menarik suara dari kabar ketidakjujuran, dari kejujuran yang akhirnya mendapatkan kebencian orang lain. Itu berbeda. Seorang presiden di satu negara, calon presiden yang mau dipilih. Negara itu begitu banyak sungai. Kesulitan rakyat adalah tidak ada jembatan. Mereka susah sekali melintasi akan sungai-sungai yang arus yang berat itu sangat bahaya. Maka supaya bisa dipilih menjadi presiden, orang itu berteriak, pilihlah aku. Kalau pilih aku akan bikin jembatan di sini. Bikin jembatan di sini. Wah, banyak orang tepuk tangan. Lalu karena sudah biasa dia berteriak-teriak seperti itu. Dia datang ke satu kota. Dia juga mengatakan kalimat yang sama. Pilih aku bikin jembatan di sini. Tapi dia lupa kota yang dia kunjungi itu adalah kota yang tidak ada sungai.
Karena dia sudah biasa ngomong secara mekanis. Pilih aku akan bikin banyak jembatan di sini. Seorang bilang, di sini tidak ada sungai lain sama kota sebelah. Dia sudah biasa mekanis ngomong. Saudara-saudara, jujur itu penting. Keadilan penting. Di dalam Dewa Gerika melukiskan keadilan itu apa? Adalah seorang dewa yang memakai timbangan. Timbangan itu harus mempunyai keadaannya sama rata. Baru tahu beratnya itu tidak memihak sebelah. Tetapi yang mengambil itu timbangan justru adalah yang dibungkus kainnya. Sehingga dia tidak lihat. Karena dia tidak lihat. Berarti tidak memandang bulu. Tidak memihak sebelah. Maka semua boleh menilai itu adil atau tidak. Itu bagus sekali. Jadi di dalam mitos-mitos Gerika. Saya menemukan semacam refleksi mau menyatakan sesuatu bijaksana. Yang orang itu sulit mengerti dengan cara-cara kiasan. Di dalam lukisan, di dalam ukiran, di dalam refleksi pikiran. Melalui tanda-tanda. Saudara-saudara. Misalnya dewa yang kakinya ada sayap. Misalnya dewa yang sini gundul belakang banyak rambut. Itu semua mengutarakan, mau menjelaskan sesuatu yang penting sekali. Satu kali di dalam kompetisi biola, saudara-saudara, internasional. Maka karena ada yang dari Afrika yang main, ada yang dari itu Asia, ada yang dari Eropa, ada yang Amerika. Sulit untuk orang jurinya tidak memandang bulu. Sulit untuk dia untuk tidak memihak orang yang dia lebih suka. Misalnya yang main kalau lebih ganteng ditambah satu angka sedikit. Atau dia adalah dari kampung sendiri kasih angka lebih banyak. Maka akhirnya mereka memutuskan semua juri memberikan angka di depan yang main. Tapi tengah-tengah yang main sama yang juri ada kordennya. Baru selesaikan hal itu. Waktu korden itu yang main biola di belakang. Ini tebak-tebak siapa itu ya? Ya orang hitam ada orang putih ya. Tidak bisa. Karena ditutup. Sehingga waktu memberi angka. Itu sama sekali tidak ada biasnya. Itu keadilan. Jadi saudara-saudara. Keadilan. Kebenaran. Kejujuran. Kebajikan. Itu semua disebut sebagai buah terang. Apakah dari perkelakuan kita? Kita adil? Kita jujur? Kita baik? Apakah ada motivasi ketidakbaikan di dalam hati kita? Dia melakukan segala sesuatu. Apa dia menilai orang-orang kita ada bias? Kita ada ketidakadilan yang mempengaruhi cara kita berbicara. Saudara-saudara. Jikalau ada. Kiranya Tuhan mengampuni kita. Kita tidak boleh melihat orang kaya lebih penting dari orang miskin. Kita tidak boleh melihat orang yang sekampung dengan saya lebih harus dihargai dari mereka yang jauh dari saya. Kita tidak boleh melihat orang sewarna kulit saya itu orang yang boleh kita percaya, tapi yang lain tidak. Tidak boleh. Kita mesti belajar keadilan, kejujuran, kebenaran, kebajikan. Amin. Gereja adalah tempat di mana semua orang memberi sumbangsih, tapi tidak memilikinya. Gereja adalah semua bangsa berbakti kepada Tuhan, tapi tidak monopoli di dalam. Gereja boleh karena kebutuhan memakai bahasa daripada suku atau bangsa yang tertentu. Tetapi gereja bukan milik suku dan bukan milik bangsa. Gereja milik Tuhan. Contributed by all, belongs to none. Itu gereja. Everybody from every nation can come and kneel down, pray and worship before God. But no one supposed to monopolize the church. Tidak ada yang memonopoli gereja. Tidak ada orang memiliki gereja. Gereja dikunjungi oleh semua orang. Gereja diberi sumbangsi oleh semua lapisan. Tetapi gereja tidak dimiliki oleh siapapun. Saya paling tidak senang kalau saudara sebut ini gereja Stephen Tong. Tidak ada gereja Stephen Tong. Saya tidak setuju itu. Itu gereja Rockefeller. Tidak ada itu. Dan saya tidak setuju satu orang keluar uang bangun satu gereja lalu pakai nama dia. Tidak bisa. Karena apa? Gereja itu milik Tuhan.
Kalau konsep ini jelas, jadi kita mungkin menjalankan keadilan, kebersihan, kebenaran, kejujuran, kebajikan. Kalau itu terang, itu anak terang. Kita anak terang dan di dalam terang, bukan di dalam lampu, di dalam terang itu sama rata. Di hadapan Tuhan engkau yang begitu hebat pengetahuannya tidak lebih besar daripada mereka yang baru lulus SD. Di hadapan Tuhan engkau mempunyai saham paling banyak tidak lebih penting dari mereka yang masih tidak bisa kerja apa-apa anak kecil. Di hadapan Tuhan GRI, Stephen Tong tidak lebih penting daripada anak sekolah minggu yang akan datang. Saudara-saudara, mungkin bayi-bayi yang kecil besok menjadi seorang pendeta jauh lebih besar dari saya untuk melayani dan memperbesarkan gerakan reform. Saya ini siapa? Saya hanya satu orang yang dipakai Tuhan di dalam sejangka waktu sejarah untuk menjadi alat Tuhan. Tetapi Tuhan tetap adalah Tuhan. Saya hanya hambanya saja. Pengertian semacam itu mengakibatkan kita semua harus rendah hati satu dengan yang lain, memperlakukan secara hormat, memperlakukan secara adil, memperlakukan secara jujur dan sungguh-sungguh. Dengan demikian kita membuktikan kita anak terang. Saudara-saudara, di sini ada terang yang bercahaya besar. Di sini juga ada terang yang bercahaya besar. Saya mau tanya, di antara kedua cahaya ini bertemu, adakah batasannya atau tidak? Jawab, tidak ada. There's no boundary. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan antara terang sumber satu dan terang sumber lain. Karena terang itu mempunyai sesuatu sifat mencampurkan diri secara begitu harmonius. Sehingga sama sekali tidak ada bedanya. Engkau saya, engkau Batak, saya Jawa. Ya. Engkau Cina, saya Jepang. Engkau itu Ambon, saya adalah Minangkabau. Tidak ada. Di dalam terang itu bercampur begitu. Engkau ada terang. Karena engkau anak terang, engkau hidup seperti orang-orang yang berada di dalam terang. Nyatakan buah-buah terang. Dan hidup seperti anak-anak terang. Karena Tuhanmu itu terang. Maka engkau sudah dijadikan terang. Saya kira tidak ada bagian lain membicarakan terang lebih daripada bagian ini. Di dalam seluruh tulisan Paulus. Dan dia mengatakan kamu dulu gelap. Sekarang kamu adalah terang. Itu sebab kamu harus hidup seperti anak-anak terang. Janganlah kamu berkawan dengan mereka yang berada di kegelapan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini muncul satu kali seperti ini di Roma pasal 12. Mari kita membaca bersama-sama. Roma pasal 12. Ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dan dari yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu sendiri. Ukuran kamu yang dikaruniakan Allah sepatut kepada kamu masing-masing. Saudara kita membaca ya ayat yang kedua. Semua berbaca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Semua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh perbaruhan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan Allah. Dan yang sempurna. Jadi kamu boleh membedakan. Atau di dalam terjemahan lain. Kamu boleh menyelidiki dan menguji. Sehingga mengerti. Menyelidiki. Lalu menguji. Melalui eksperimen. Akhirnya engkau mengerti. Apakah kehendak Allah. Yang baik. Apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang kudus. Apa yang diterima oleh Tuhan Allah. Sekarang muncul lagi. Di pasal ke-5 ayat yang ke-10. Di sini katakan. Ujilah. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara. Jadi yang berkenan kepada Tuhan lakukan. Yang tidak berkenan kepada Tuhan tolak. Jangan segan-segan tolak. Saudara, harus kita mengerjakan segala sesuatu dengan menyesuaikan diri kita dengan tuntutan Tuhan. Kita harus mengkoreksi diri supaya ukuran kita sesuai dengan ukuran Tuhan. To think up the God's thinking. To act up the God's action. To feel up the God's feeling. To know up the God's knowledge. And to work and to act in accordance to the word revealed by God. Kita bertindak, kita bekerja. Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Tuhan kepada kita. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat ke-11 semua membaca. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan
kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara-saudara, jikalau ada orang yang mengajak engkau untuk berkomplotan, bersekongkol, berbagian, berpartisipasi di dalam pikiran dan rencana yang gelap, saudara harus menolak. Bukan saudara harus menolak, engkau harus berani menelanjangi. Saudara-saudara, menelanjangi kejahatan ini salah satu tugas atau fungsi daripada terang. Di mana ada terang, di situ menyatakan kegelapan. Di mana terang, di situ mengusir kegelapan. Di mana ada terang, di situ membuktikan dan mengeksposisikan akan cacat-cacat yang masih tertinggal. Saudara-saudara, pada waktu saya mengetahui daripada terang sebagai satu ilmu yang dipelajari oleh fisika mulai daripada zaman kuno, tapi mulai muncul dengan sesuatu keberhasilan yang besar sejak Sir Isaac Newton. Newton mengatakan terang itu teorinya emission. Lalu ada lagi yang mengatakan teorinya variation atau teorinya adalah vibration. Lalu orang-orang Perancis yang namanya Foucault, lalu Huygens membuktikan terang itu adalah 1 detik berkekuatan untuk melintasi 300.000 km per detik kecepatannya. Saya mempelajari itu, saudara-saudara. Dan akhirnya quantum theory dan particle theory dari abad ke-20 fisika terus memikirkan. Tetapi saudara-saudara, Einstein yang mengatakan 2 kalimat yang mengagumkan seluruh dunia. Dia mengatakan terang itu berjalan bukan lurus tapi bisa bengkok. Hah? Terang bisa bengkok? Mungkin gak engkau memakai center shoot? Terang itu bengkok sedikit. Nah, mungkin bukan. Kalau engkau berada di satu tempat yang lurus sekali, engkau terang itu akan keluar dari lubang yang lurus, terus jalan. Tapi kalau itu selangnya itu bengkok, terang itu tidak mungkin keluar karena dia tidak bisa bengkok. Tapi Einstein mengatakan terang itu bengkok. Terang itu bisa bengkok karena daya tarik daripada satu benda yang besar sekali mempengaruhi arahnya dia. Ini menggempakan, ini relativisme. Lalu dia mengatakan kalimat satu lagi yang menggempakan. Terang itu ada dimensi keempat daripada seluruh dimensi 3, melampauinya. Karena dimensi ketiga itu berada di ruang, dimensi keempat itu melampaui ruang. Ini semua menggempakan dan merevolusikan akan fisika. Saudara-saudara, seorang mahasiswa saya yang di Reform Institute di Washington DC. Dia adalah seorang lulusan PhD daripada Harvard University. Dia mengatakan, Pak Tong, you tahu tidak sekarang yang disebut dimensi itu bukan 4, sudah sampai 76. Saya kaget luar biasa. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa hal rohani itu bidang rohani itu bidang adalah dimensi keempat. Seperti Cho Yong-gi membuktikan dia belum mengerti bahkan teori yang sudah 50 tahun yang lalu dikemukakan oleh Einstein. Dan dia mengatakan rohani itu cuma dimensi keempat. Itu terlalu dangkal. Saudara-saudara kalian. Terang itu begitu mendalam. Dan pada waktu Allah mengatakan dia adalah terang. God is light. Itu sesuatu hal yang sulit dimengerti oleh fisika. Dan engkau adalah terang. Nah saudara-saudara. Terang itu mempunyai begitu banyak teori. Dan kecepatan yang begitu tinggi. Tetapi Alkitab mengatakan kamu adalah terang. Terang mempunyai seluruh fungsi yang luar biasa, yaitu mengusir kegelapan, dan terang itu sekaligus menyatakan kecacatan. Nah saudara-saudara, waktu saya mengetahui terang itu cepatnya 300.000 km per detik, lalu saya membayangkan kalau sekarang di dalam satu ruang yang tertutup, ruangan tertutup sampai 100% tertutup, lalu saya buka lampu. Waktu saya menyalakan lampu di dalam terang itu muncul. Lalu kegelapan itu hilang. Pada saat itu terang memenuhi seluruh sudut ruang yang tertutup itu. Pada waktu itu kegelapan tidak ada di sudut apapun di dalam ruangan itu. Terjadinya apa? Terang mengusir kegelapan. Diusir kemana? Karena dua-duanya tertutup. Mengerti tidak? Saudara tidak interest. Tertutup semua. Di dalam kesemuaan yang tertutup gelap. Sekarang saya nyalain lampu. Cepet. Begitu terang datang. Gelapnya kemana? Lari. Tidak ada lubang untuk lari kok. Lalu terang datang. Cepatnya detik 300. 1 detik 300.000. Putarnya kemana? Jadi di situ kejar-kejarannya. Gelap dikejar oleh terang. Terang mengejar gelap. Lalu putar-putar di situ. Akhirnya lari kemana? Saya tidak ngerti itu.
Saya mungkin hanya mengerti itu dengan satu kalimat Alkitab. Yaitu gelap ditelan oleh terang. Alkitab mengatakan mati ditelan oleh hidup. Kristus bangkit berarti dia menelan kematian. Oh, saya kira tidak ada istilah lebih indah dari Alkitab katakan. Baca buku apapun kembali ke Alkitab ini yang terindah. Luar biasa. Jadi engkau itu terang. Berarti engkau harus bisa menelan, menghapus, menyelesaikan, mengusir habis. Dan kalau tidak diusir akhirnya masih ada. Dinyatakan saja. Saudara-saudara. Saudara perhatikan kalimat di bawah. Kalau tidak ada terang. Di dalam kegelapan. Orang hitam itu hitam. Orang putih juga hitam. Betul nggak? Malam-malam. Ya, engkau ada dua ekor anjing. Umpama anjing itu masuk kamarmu, tidur di bawah tempat tidurmu. Saya sih tidak boleh ya kalau anjing tidur di kamarku. Tapi ada orang, anjing boleh tidur di bantalnya dia. Saya heran itu. Itu bukan orang, itu anjing. Wah, saudara-saudara. Lalu dua anjing, satu hitam, satu putih. Waktu buka lampu, nyala. Ini yang putih, ini yang hitam. Waktu lampu digelapkan. Saya mau tanya, yang mana yang putih, mana yang hitam? Dua-dua hitam bukan? Jadi kalau tidak ada terang, yang hitam itu hitam, yang putih juga hitam. Semua 1, 2, 3. Kalau tidak ada terang, yang hitam itu hitam, yang putih juga hitam. Sekali lagi ya, lalu mikirkan apa yang kau bisa ngerti. 1, 2, 3. Kalau tidak ada terang, yang hitam itu hitam, yang putih juga hitam. Oh, sama saja. Hitam juga hitam, putih juga hitam, semua hitam. Tidak bisa sama. Buktinya sama. Coba lihat, semua hitam. Engkau mengatakan sama. Hanya satu sebab. Kamu hidup di dalam gelap. Saya mengatakan tidak sama. Karena saya mau hidup di dalam terang. Tidak percaya? Lihat. Saya cetek. Waktu nyalakan lampu. Langsung yang putih itu putih. Yang hitam itu hitam. Di dalam terang. Yang putih itu putih. Yang hitam itu hitam. Semua 1, 2, 3. Di dalam terang, yang putih itu putih, yang hitam itu hitam. Gedung ini tidak terlalu bersih, bukan? Jujur aja lah. Ya. Ada orang bilang, saya tidak mau ke Stephen Tong situ. Jorok. Kadang-kadang kebaktian separuh tikus keluar. Kadang-kadang panas. Kadang-kadang kotor. Wih, itu kainnya itu berapa lama cucinya 1 kali. Saudara-saudara, justru karena keadaan begini, kita aman terus kebaktian setiap minggu. Oke? Nah sekarang perhatikan. Gedung ini tidak terlalu bersih. Dari mana tahu? Nah di situ ada kertas-kertas yang belum diberes. Di sini ada tape yang belum diturunkan. Di situ ada catat-catat kotor-kotor yang membuat lapor itu tidak lagi bersih. Tetapi bagaimana saya tahu? Karena ada terang. Kalau terang digelapkan semua tidak kelihatan. Maka Alkitab di sini satu-satunya kali seluruh kitab suci mengatakan yang bisa menyatakan segala sesuatu itu adalah terang. Di sini Paulus menganjurkan orang Kristen yang hidup dalam terang berbuat sesuatu tindakan yang berani sekali, yaitu menelanjangi segala kejahatan. Menelanjangi kejahatan berarti melaporkan sesungguhnya apa yang terjadi. Saudara-saudara, jangan lupa, semua kegelapan, semua hal yang tersembunyi tidak mungkin lama tahan. Yesus mengatakan, kau mempunyai siasat yang tersembunyi yang dibicarakan gelap-gelap di dalam kamar, kau kira tidak orang tahu. Tidak lama kemudian akan dibongkar di atas atap. Kenapa di atas atap? Ada antena. Semua yang kita kira kita bisa menyembunyikan akhirnya akan terbongkar. Kalau sekarang semacam partai mau menang pakai uang banyak untuk membeli suara, nanti akan terbongkar. Curang-curang akan terbongkar. Semua siasat untuk bikin sesuatu taktik untuk merugikan orang lain yang begitu rahasia, semua akan terbongkar. Karena apa? Karena tidak mungkin kegelapan mengalahkan terang. Hanya adalah terang yang mengalahkan kegelapan. Jadi kalau sementara berapa puluh tahun orang lihat ini adalah begini, itu ada begini. Ini mengapa terjadi pembunuhan? Karena ini. Lambat laun siapa provokator akan semua terbuka. Kalau tidak terbuka di dalam 10 tahun, terbuka di dalam 100 tahun. Karena di dalam sejarah semua akan terbongkar.
Ini membuktikan semua kejahatan itu sementara. Semua kebajikan kekal. Keadaan transparan dan terang itu selalu mempunyai kekuatan mengalahkan segala kejahatan, segala yang tidak adil, yang tidak beres. Dan itu tuntunan Tuhan. Saudara-saudara, semua rencana yang kelihatan bisa menang akhirnya gagal total kalau memang itu bukan diizinkan Tuhan, dan Tuhan memang tidak mengizinkan kejahatan merajalela selama-lamanya. Saudara-saudara, jadi kita sebagai orang Kristen, kita berada di dalam sejarah, kita sedang melihat dua hal. Pertama, melihat kejahatan bagaimana berkomplotan. Kedua, melihat terang bagaimana membongkar segala kejahatan di dalam jangka yang panjang. Kadang-kadang saya mengatakan Allah bertarung dengan setan. Allah mempunyai kuasa lebih besar. Tapi setan mempunyai senjata kelebihan satu dari Allah. Yaitu setan berani pakai bohong. Allah tidak pakai bohong. Setan bisa pakai curang. Allah tidak pakai curang. Allah itu jujur adanya. Kalau demikian, yang curang, yang bikin taktik, yang bikin selabaran sebanyak mungkin belok dan semua keadaan yang tidak sesuai dengan faktual akan menimbulkan semangat perangsangan untuk membawa banyak orang berada dalam kebencian dan bertindak seenak mungkin. Tetapi Tuhan mengatakan, tunggu, lihat. Karena engkau sebagai penonton, penyaksi di dalam sejarah. Sejarah tidak memihak kegelapan. Sejarah merupakan salah satu alat Tuhan untuk memihak terang. Saudara-saudara, jangan kira engkau pintar. Jangan kira engkau bisa pakai uang, pakai taktik, pakai pikiran untuk melakukan kejahatan dan tidak diketahui orang. Tidak mungkin. Karena itu harus dibongkar. Paulus di sini mengajak orang Kristen mengatakan, engkau harus menelanjangi segala siasat kejahatan. Jangan ikut mereka, telanjangi mereka. Kita membaca lagi ayat ke-11. Membaca Efesus pasal 5 ke-11. Janganlah turut mengambil semua. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Maksudnya sebut asa, hanya menyebut apa yang dikerjakan oleh mereka yang tersembunyi, itu sudah malu. Mensekongkolkan diri, mempartisipasikan diri dengan orang-orang jahat yang merencanakan kejahatan di tengah kegelapan, itu dosa besar. Kamu tidak boleh. Kamu orang Kristen harus terang. Kamu harus jujur, adil, kebenaran, baik. Karena itulah buat terang. Dan jangan ikut segala rencana-rencana kejahatan yang tersembunyi. Jangan ikut diberikan banyak uang tidak berguna, diberikan seluruh dunia pun tolak. Yesus ditawarkan oleh setan, coba menyembah aku satu kali, aku memberikan seluruh dunia kepada engkau. Nyala setan. Tuhan tidak mau. Saudara-saudara, biar kita belajar menjadi orang terang, hanya mengatakan yang jujur, katakan yang benar, kerjakan yang terang, hanya berada di dalam terang, hanya setuju dan bekerja kooperasi dengan orang yang berada di terang. Itulah tugas kita. Yang terang, itu tugas kita. Yang gelap, itu musuh kita. Yang bersembunyi-sembunyi, itu bukan sifat kita. Engkau telanjangi mereka. 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Atau semua yang bisa menyatakan itu hanya oleh terang. Terjemahan yang lain. Only light can expose everything. Hanya cahaya itulah yang bisa menerangi dan membongkar dan mengeluarkan segala rahasia yang tidak beres. Ayat 14, mari kita membaca bersama-sama. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sampai di sini kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih
Mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan, cahayailah hati kami. Tuhan, robalah hidupku, supaya aku tidak berkomplotan dengan orang yang hidup di dalam kegelapan. Aku tidak merencanakan kejahatan di tengah-tengah kerahasiaan. Dan aku akan membongkar segala yang tidak beres. Aku akan hidup di dalam terang, menyatakan buah anak terang. Buah terang adalah kebajikan. Buah terang adalah kebenaran. Buah terang adalah keadilan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan membangkitkan banyak anak-anak terang di Indonesia. Sehingga negara ini mempunyai hari depan yang lebih bercahaya. Semua buka suara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan sekali lagi diri kami dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah-tengah zaman ini. Berkati bangsa ini. Bangkitkan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang adil. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai rakyat. Orang-orang yang mempunyai bijaksana. Orang yang mempunyai kebajikan, orang yang mempunyai kebenaran untuk menjadi pemimpin. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kerjalah sesuai dengan kehendak-Mu untuk zaman ini di dalam bangsa ini. Khususnya memakai kami orang Kristen yang berada di gereja ini. Dengar doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.